Hello guys, so pada hari ini Injil akan memberitakan tentang fasa imamat yang ketiga. Today Bible will recite about the Leviticus chapter number 3, alright? Iaitu tentang korban keselamatan. Jikalau persembahan yang merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan penyembelihan di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubuhi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya sangat menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya itu korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah satu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-sekali kamu makan lemak dan juga darah. Itulah tentang fasa imamat yang ketiga, iaitu tentang korban keselamatan kepada Tuhan. Okay, kepada korban keselamatan kepada Tuhan. Dan bagaimana apabila anak-anak Harun apabila kita mempersembahkan seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembelihannya, dan anak-anak Harun dan imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Kerana ini adalah satu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu, maka jangan sekali kamu makan lemak. Jangan sekali makan lemak dan juga darah. Begitulah tentang fasa imamat yang ketiga. It's about the Leviticus on chapter number 3. Don't eat but drink. Bye.